Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Boleh tahu di sini saya dengan Bapak siapa? Saya Handesya Putra. Saya selaku guru di SD, guru pendidikan olahraga di SD, yang saat ini sedang mengabdi di Sekolah Dasar Negeri 17 di Kota Lubuk Linggau. Di sini saya izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Ahmad Yudiatori, NPM 20423170, mahasiswa dari Universitas PGRI Silambari, khususnya prodi BSD. Di sini, Pak, saya ada tugas wawancara dari mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satrio, Magister Pendidikan. Langsung saja, Pak, kepada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Pak, apakah Bapak telah memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kita ke kurikulum merdeka dulu. Kalau kurikulum merdeka, dikarenakan kurikulum ini juga sebenarnya berjalan masih belum terlalu lama, tetapi sudah mulai mau diganti ke kurikulum nasional. Kurikulum merdeka ini yang saya tangkap adalah kurikulum yang lebih memfokuskan tentang siswa. Jadi di mana siswa itu sepertinya lebih mempunyai kebebasan dalam hal memilih mata pelajaran yang dia suka. Jadi kurikulum merdeka ini kalau saya pelajari, saya lihat siswa diberikan keleluasaan untuk mengapresiasi setiap apa yang dia inginkan saat dia belajar. Sementara kurikulum nasional, karena ini kurikulum yang masih baru, jadi masih belum terlalu banyak yang bisa saya pelajari dan saya pahami. Menurut pandangan Bapak tentang kurikulum merdeka itu bagaimana, Pak? Ya itu tadi, kurikulum merdeka itu kurikulum yang lebih fokus ke minat anak, terus karakteristik anak, karakteristik siswa gitu kan. Jadi guru tidak hanya semata-mata mengajar, tetapi juga guru lebih menekankan bagaimana menguasai karakteristik siswa tersebut. Menurut Bapak, perbedaan yang mendasar yang Bapak rasakan dan diimplementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka itu apa, Pak? Perbedaannya kalau kurikulum 13 mungkin masih di masalah perangkat, kalau saya melihat di bagian perangkat pembelajaran. Tetapi kalau kurikulum merdeka ini dia lebih ke penjabaran perangkatnya, lebih ke sedikit lebih banyak gitu kalau saya lihat. Ini, Pak, ada tanggapan Bapak tentang isu-isu yang beredar ini, Pak, tentang ganti menteri dan di kurikulum itu gimana, Pak? Nah, inilah jujur saya sebagai seorang pendidik, sebagai guru juga sebenarnya sedikit agak apa ya istilahnya itu agak kurang ini. Kenapa? Karena ganti menteri, ganti kurikulum, sementara kurikulum yang sedang berjalan saja sebenarnya masih belum terlalu berjalan gitu kan. Tapi tiba-tiba ganti menteri, ganti kurikulum juga. Di sekolah Bapak, apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka itu, Pak, secara ideal mungkin? Kalau menerapkan kurikulum merdekanya sudah, tapi kalau dikatakan ideal, jujur tampaknya masih belum. Karena ada sedikit 1-2 hambatan yang terjadi seperti itu. Ini ada tema P5 ini, Pak, yang paling sering dipilih dalam implementasi pada kurikulum merdeka itu apa, Pak? Sepertinya P5 ini kan lebih menekankan tentang proyek-proyek siswa. Kalau di sekolah saya saja, P5 lebih menekankan dampak seperti kewirausahaan siswa seperti itu kan. Terus juga ya tampaknya seperti itu yang di sekolah saya yang sering terjadi. Gini, Pak, apakah Bapak pernah mengikuti khususnya pelatihan kurikulum merdeka, Pak? Kurikulum merdeka, Ya. pelatihan kurikulum merdeka. Sebentar ya Pak ya. Pelatihan kurikulum merdeka saya baru ikut
itu bukan pelatihan sih, saya baru sosialisasi kalau di daerah saya, di tempat saya mengajar. Tapi kalau pelatihan merdeka, tampaknya saya melakukannya secara mandiri. Secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Ini ada proyek apa Pak yang pernah dilakukan? Proyek seperti P5 tadi, mungkin mengajak siswa berkebun, mengajak siswa, mengenalkan siswa berwirausaha. Saya rasa mungkin seperti itu. Baik Pak, ini terkait dengan profil pelajar Pancasila Pak. Profil yang mana yang lebih intens untuk diimplementasikan dalam pembelajaran baik di kelas maupun di lain-lain Pak? Profil yang paling intens kalau selama saya mengajar, kalau saya lebih menekankan tentang kedisiplinan, tanggung jawab siswa, dan kemandirian siswa. Itu. Lanjut Pak, ini apakah ada harapan Bapak dengan melaksanakan kurikulum merdeka ini? Harapan saya semoga jikalau memang nanti kurikulum merdeka ini mau diganti ke kurikulum nasional, saya berharap semoga kurikulum merdeka yang sudah berjalan sekarang menjadi acuan, menjadi pemacu semangat, motivasi guru-guru dalam mengabdi di sekolahnya masing-masing. Menurut pendapat Bapak, apakah kurikulum merdeka ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Dan seperti apa Pak contohnya? Sebagian sesuai, tampaknya sebagian besar sesuai, tapi ada juga sebagian yang tampaknya belum terlalu sesuai. Tergantung dengan kondisi lingkungan dan sarana prasarana sekolah masing-masing. Kalau contohnya saya rasa seperti di salah satu sekolah ada yang memiliki siswa keterbelakangan mental seperti itu kan, sementara guru-gurunya juga masih belum terlalu paham bagaimana cara menangani siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya Pak, itu bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Alhamdulillah, kalau apa tadi namanya? Implementasi Interaksi kurma. ya, interaksi guru dengan siswa berjalan baik selama kurikulum merdeka ini. Ya, masih baik-baik saja, alhamdulillah. Bagus. Bagaimana Pak Anda memasukkan unsur literasi di dalam modul yang Bapak buat? Literasi, kalau saya literasi itu berhubungan dengan minat membaca siswa. Kalau saya sih, saya mengajar, saya menggunakan media baik itu berupa infokus ataupun yang media infokus yaitu video-video atau gambar-gambar yang ada tulis-tulisannya seperti itu kan. Jadi siswa itu pada saat dia menonton video, dia juga memperhatikan apa keterangan yang ada dalam video itu. Jadi siswa minat belajar dengan cara membaca. Kalau saya sih ya seperti itulah yang saya lakukan. Yang ini yang terakhir Pak, insight ataupun motivasi yang Bapak berikan untuk kami sebagai calon guru untuk kedepannya untuk mengajar ke dalam sekolah ataupun kelas Pak. Saya selaku guru memberikan kepada adik-adik mahasiswa calon guru ini, yang pertama mungkin harus terus semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah, harus terus belajar intinya. Dan juga kedua, harus sering-sering bertanya kepada rekan-rekan guru yang mungkin ada juga mahasiswa yang kebetulan sudah pernah mengajar seperti itu kan. Jadi kita belajar, bertanya, dan juga berani mencoba. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari wawancara ini. Ya. Di sini saya ucapkan terima kasih sudah mendapatkan banyak wawasan maupun informasi untuk saya ke depannya untuk menjadi calon guru di masa depan Pak. Sekian Pak.
Ya.